Di video kali ini kita akan belajar tentang setup trading price action multi time frame dengan probabilitas yang tinggi. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari di video kali ini. Pertama adalah identifikasi level kunci di TF besar. Yang kedua adalah identifikasi breakout dan retest yang valid. Dan yang ketiga adalah setup price action akurat di TF yang kecil. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu. Dan nanti jangan lupa share videonya ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan materi trading gratis yang saya share setiap minggunya di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk hadir dalam live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, kritik, dan saran silakan tulis saja di kolom komentar. Saya banyak sekali mendapat pertanyaan dari trader, ya teman-teman, Pak Setio, gimana sih prinsip-prinsip atau cara dalam melakukan trading multi time frame? Secara teori sih saya paham, Pak, akan tetapi seperti apa prakteknya? Nah, itu saya yang bingung. Oleh karena itu, mudah-mudahan konten ini akan menginspirasi Anda yang masih bingung bagaimana sih cara trading menggunakan multi time frame, terutama ketika menggunakan price action. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu mengidentifikasi level-level kunci di TF besar, ya teman-teman. Dan contoh kali ini adalah pairnya XAU-USD atau gold di time frame daily, ya. Jadi saya menggunakan time frame besarnya itu adalah time frame daily. Tapi nanti kalau teman-teman, Pak, saya menggunakan TF besarnya H1, boleh nggak? Boleh, ya teman-teman. Seperti itu, jadi tergantung aja. Tapi prinsipnya itu sama, ya. Oke, kita akan cari dulu level-level kunci di TF besar. Apa itu level kunci? Sederhana, gampang. Level kunci adalah level support and resistance atau level supply and demand, ya. Bagaimana cara mencarinya? Itu sangat gampang sekali, ya. Salah satu caranya itu adalah kita mencari swing high dan swing low, ya teman-teman. Seperti ini, ya, kita mencari ini. Saya berikan contoh, ya, swing high dan swing low yang stand out, ya teman-teman. Jadi contohnya apa? Yang menonjol, stand out, menonjol, ya. Jadi misalkan ini. Nah, ini adalah level kunci, ya teman-teman. Dan salah satu ciri dari level kunci adalah mantulnya harga itu kenceng, signifikan, ya. Jadi setelah harga mantul dari sini, ya teman-teman, kita melihat harga mantulnya signifikan, ya. Artinya ini bisa kita identifikasi sebagai level kunci, ya. Ini juga kita bisa identifikasi sebagai level kunci, ya teman-teman. Kenapa? Karena setelah dia mantul dari area sini, harga itu setelah harga masuk di area sini atau menyentuh area ini, harga mantul cukup signifikan, ya. Jadi itu adalah level kunci, ya teman-teman. Dan Anda bisa menggambar, misalkan di sini juga Anda boleh taruh sebagai level kunci, di sini juga boleh, ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang saya ingin tekankan di video ini adalah yang paling relevan dengan ketika kita akan membuat trading plan, ya. Oleh karena itu, teman-teman, ini akan saya hapus aja, ya. Saya akan hapus aja. Itu tadi saya hanya memberi contoh bagaimana kita mendapatkan level-level kunci, ya. Saya akan fokus ke level-level kunci yang paling relevan sehingga itu menghasilkan trading plan buat kita, ya teman-teman, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan fokus ke sini, ya teman-teman. Kita akan fokus ke price action yang termutakhir, ya, yang paling relevan, ya teman-teman. Nah, kalau price actionnya itu adalah seperti yang Anda lihat ini, ya teman-teman, maka level kuncinya di mana? Level kuncinya di sini, ya teman-teman. Ini sebenarnya sangat gampang sekali. Contohnya ini sangat gampang sekali, ya teman-teman. Ini adalah area kunci atau level kunci yang pertama yang kita bisa gambar di sini, ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah area demand, harga masuk sini, mantul masuk sini, mantul masuk sini, mantul, ya teman-teman. Dan terutama yang di sini mantulnya itu kenceng, ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah level kunci kita yang pertama di TF daily atau TF besar, ya teman-teman. Kemudian kita akan cari lagi level kunci yang kedua atau yang selanjutnya, ya teman-teman. Di mana level kunci yang selanjutnya itu kita bisa cari seperti prinsip tadi, ya teman-teman, itu di swing high.
kita melihat di sini ya teman-teman, ini adalah level kunci. Kenapa? Karena dia setelah harga masuk ke sini, harga itu dia mantul ke bawah ya teman-teman, which is ini sangat sederhana sekali ya. Tapi nanti teman-teman of course butuh latihan ya, butuh latihan untuk agar mata Anda itu terlatih untuk melihat level-level seperti ini, level kunci, which is sangat gampang sekali. Anda hanya butuh latihan aja ya teman-teman. Anda harus rajin latihan agar mata Anda itu terlatih. Kemudian kita masuk ke step yang kedua ya teman-teman, yaitu kita mengidentifikasi breakout dan retest yang valid ya. Di sini kita melihat ini sudah terjadi breakout yang valid ya teman-teman, harga break di atas level resistance atau level supply-nya ini ya teman-teman. Dan kita sekarang tinggal satu hal saja, kita akan mencari retestnya ya. Dan kalau kita play begini ya teman-teman, sudah terjadi breakout, kita play ya teman-teman. Nah, di sini terjadi retestnya ya, dimana harga mengalami retest ke area supply yang sekarang sudah menjadi demand, atau area resistance yang sudah menjadi support ini ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat harga mengalami retest ya. Dan teman-teman, tugas kita di TF besar itu berhenti sampai di sini ya. Dan mulai dari sini, setelah kita mendapatkan breakout dan retest yang valid ya teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita pindah ke TF yang lebih kecil ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mencari entry yang paling akurat. Sekarang kita sudah ada di TF kecil, yaitu TFH1 ya teman-teman. Di sini tadi kalau kita perhatikan, ini adalah peristiwa retestnya ya. Nah, di TF kecil ini atau TFH1 ini ya teman-teman, kita perhatikan bahwa yang sedang terjadi adalah tren bearish ya. Artinya ini adalah counter trend dari tren bullish yang ada, yang tadi kita lihat di TF daily ya teman-teman ya. Artinya adalah tren yang ada di TF kecil itu adalah counter trend atau koreksi dari TF besar. Ya, paham ya teman-teman? Oleh karena itu kita akan mencari, kita kan ceritanya mau cari open posisi buy ya teman-teman. Yang kita perlu konfirmasi adalah bahwa tren bearish yang ada di TF kecil itu dia harus wajib ya teman-teman, itu sudah terkonfirmasi selesai. Ya teman-teman, kita tahu bahwa di dalam sebuah trend bearish itu market structure-nya itu adalah lower highs dan lower lows. Di sini kita melihat ya teman-teman, ini harga membuat low high, kemudian lower lows, lower highs, dan kemudian juga lower lows di sini. Ya teman-teman, ini adalah bukti bahwa memang pada TF kecil itu trennya sedang bearish ya. Nah, oleh karena itu lalu kemudian plan buy-nya di mana, Pak? Iya kan? Nah, plan buy-nya itu adalah ketika market structure yang bearish ini dia sudah break, dia sudah rusak, dia sudah gagal, yang menunjukkan bahwa tren bearish di TF kecil itu dia sudah berakhir ya teman-teman. Dan kapan berakhirnya? Itu adalah ketika harga sudah gagal untuk membuat lower high. Ya, itu adalah salah satu tanda ya teman-teman. Dan di sini kita melihat candle atau harga dia sudah break di atas swing high-nya yang ini, artinya harga sudah gagal untuk membuat lower highs. Artinya di sini kita sudah boleh open posisi buy. Atau kita juga bisa menggunakan bantuan trend line ya teman-teman, seperti yang Anda lihat di sini. Ini ada bearish trend line atau down trend line. Ini juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa trend bearish minor yang ada di H1 ini dia juga sudah berakhir ketika harga itu break di atas trend lainnya yang ini ya teman-teman. Jadi itu adalah cara alternatif yang kita bisa gunakan juga ya. Tapi kita akan stay aja dengan yang tadi ya teman-teman, dengan rumus bahwa ini harga sudah break di atas swing high-nya yang ini ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan open posisi buy ya teman-teman. Kita akan open posisi buy di sini ya teman-teman. Lalu stop loss-nya kita letakkan itu ada dua alternatif ya teman-teman. Kita bisa letakkan stop loss-nya itu sedikit di bawah swing low terakhirnya ini ya teman-teman. Tapi kita juga bisa meletakkannya juga di bawah range-nya ini ya teman-teman, di bawah area
support atau area demand-nya yang ini ya teman-teman. Katakanlah kita ambil di sini ya untuk stop loss-nya agar jangan terlalu mepet, agar tidak gampang kena whipsaw ya teman-teman, seperti itu. Oleh karena itu stop loss-nya di sini, dan kemudian kita untuk targetnya kita bikin berapa nih? Kita bikin 1:3 ya teman-teman ya, 1:3 untuk targetnya. Seperti itu, saya memang selalu membiasakan diri untuk menggunakan risk reward ratio yang lebih dari 1:1 at least ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti ini adalah setup tradingnya ya teman-teman. Setup trading finalnya seperti ini ya, 1:3 risk reward rasionya. Nanti kita akan lihat apakah sukses atau tidak. Hasilnya profit ya teman-teman dengan risk reward ratio 1:3. Bahkan kalau kita menggunakan risk reward ratio yang lebih dari 1:3 itu bisa ya teman-teman. Ini kalau misalkan ini sampai risk reward rasionya itu sampai 1:4 lebih ya teman-teman, ini adalah sebuah trading yang berhasil dan berasal dari setup yang sangat bagus, di mana kita menggunakan price action pada multi time frame. Sangat sederhana dan gampang sekali ya teman-teman. Dan kalau kita mau recap, tadi kita mulai dari pertama kita mengidentifikasi level-level kunci di TF besar ya teman-teman. Ini adalah level-level kuncinya. Setelah itu kita mencari breakout dan retest yang valid ya teman-teman, dan kemudian kita pindah ke TF kecil ke H1 untuk mendapatkan break of structure dari pergerakan koreksi atau pergerakan counter trendnya. Setelah pergerakan koreksi di TF kecil berakhir, maka disitulah kita ambil posisi buy-nya. Disitulah timing dan tempat terbaik untuk melakukan setup trading price action pada multi time frame. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan like dan jangan lupa share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, dan kritik silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.